Ini cara pengisian SPT untuk 1770 yang polos. Ya, tadi sudah dijelaskan. Siapa saja yang boleh pakai formulir ini, ya. Sudah dijelaskan, ya. Ada berapa lembar? 1 lembar ini induk. Lembar induknya seperti ini. Ini lembar induknya seperti ini. Ya. Kemudian ini berikutnya ada lampiran 1 halaman 1, ya. Ini khusus untuk wajib pajak punya penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas yang menggunakan pembukuan. Ya, tapi kalau menggunakan pencatatan ini tidak perlu diisi. Ini lampiran 1 halaman 2. Bagian B itu kalau yang tadi menggunakan pencatatan itu diisinya bagian B. Ya, ini lampiran 2 seperti halaman 2 lampiran 1 seperti ini. Ini bagian C-nya untuk yang dari pekerjaan penghasilannya. Kemudian ini bagian D. Bagian D penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ya. Kalau misalnya kurang, Pak, lembarnya boleh nambah nggak? Boleh. Halaman 2-nya kurang, ditambah lagi, Pak? Boleh. Ya. Kemudian ini lampiran 2. Ya, lampiran 2. Lampiran 2 itu digunakan untuk melaporkan bukti potong yang diterima dari pihak lain. Ya. Bukti potong yang diterima dari pihak lain. Bukti potongnya terdiri dari apa aja? Nah, ini terdiri dari ini. Yang boleh dilaporkan di sini sudah ada tulisannya. Bukti potong PPh pasal 21. Bukti potong PPh pasal 22. Bukti potong PPh pasal 23. Bukti potong PPh pasal 24. Bukti potong PPh 26. Dan bukti potong PPh yang ditanggung pemerintah. DTP itu ditanggung pemerintah. Jadi gini. Nah, nanti di sini diisi nama yang ngasih bukti potong siapa, NPWP, nomor, tanggal, jenis pajaknya, kemudian jumlahnya. Itu lampiran 2 ya, itu lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 3 ini untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu begitu. Dikenakan pajak bersifat final atau yang tidak termasuk objek pajak. Itu seperti itu. Kemudian lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini untuk mengisi daftar harta pada akhir tahun, daftar kewajiban pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Daftar susunan anggota keluarga ini adalah daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan saja. Kalau tidak menjadi tanggungan, ya tidak perlu dilaporkan di lampiran ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita bahas satu persatu. Ada? Saya tunggu. Siapa tahu masih malu-malu. Atau mungkin antara ada dan tiada ini ya, sudah habis makan siang ini ya. Sudah mulai ngantuk ini. Belum, Pak, belum ngantuk. Belum ngantuk. Waduh. Mantep lah kalau belum ngantuk. Oke. Ada mau ditanyakan? Tidak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke cara mengisinya ya. Ini baru secara teori dulu. Nanti kan kita prakteknya nanti latihan soal itu. Oke, cara mengisinya ya. Cara mengisinya adalah
Ini saya sharekan dulu SPT-nya. Nanti petunjuk pengisiannya juga akan saya share ke teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cari itu di pajak.go.id juga ada. Tapi nanti juga saya share petunjuk pengisian. Ya. Oke. Nah ini sekarang mengisi SPT itu dari lampiran belakangnya dulu, paling belakang. Jadi dari lampiran ke induk. Nah itu begitu. Nah ini teman-teman. Jangan lupa yang pertama kita lampiran formulir 7270 itu dari lampiran 4 dulu berarti ya. Nah, jangan lupa ini diisi tahun pajaknya. Jangan lupa diisi tahun pajak. Misalnya tahun pajaknya 2020. Nah, itu diisi seperti ini. Nah, diisi seperti ini. Nah, itu diisi seperti itu. Tahun pajaknya 2020. Kemudian di bawahnya kan ada tuh bulan tahun. Nah, ini periodenya. Kalau tahun 2020 berarti periodenya dari Januari 2020 seperti ini sampai berapa? Desember 2020. Seperti ini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini nanti setiap halaman diisi seperti ini ya. Nah, kemudian kalau dia menggunakan pembukuan, ya yang dicetak, yang diberi tanda silang adalah pembukuan. Tetapi kalau dia menggunakan pencatatan, ya yang diberi tanda silang adalah pencatatan. Untuk kasus kita nanti karena kita belajarnya wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pencatatan, maka yang disilang adalah pencatatan seperti ini. NPWP diisi seperti biasa sesuai kolomnya. Misalnya NPWP-nya 2, 4, ya 2, 5, 2, 6, 0, 6. 9 misalnya. 9 misalnya begitu. 0, 4, 1 ya, sesuai kolomnya. Itu begitu. Sesuai kolom, diisi sesuai nama. Ya, nama sesuai kolom juga. Misalnya namanya siapa? Tapi ingat huruf besar semua ya. Tidak boleh huruf kecil, tidak boleh campuran, tapi huruf besar semua. Misalkan namanya Suheri misalnya ya. Nah, misalnya seperti itu. Suheri. Nah, itu seperti itu. Ya, seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Tidak? Oke, jadi ini setiap lembarnya akan mengisi seperti ini. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita isi harta. Nah, ini di sini tulisannya harta pada akhir tahun ya. Harta pada akhir tahun. Jadi yang diisi adalah harta yang dimiliki pada tanggal berapa? 31 Desember. Kalau ini tahunnya tahun 2020, berarti harta yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020. Kalau sebelum 31 Desember sudah dijual, Pak, ya jangan dimasukkan ke sini. Itu begitu. Tata cara pengisiannya, teman-teman lihat di petunjuk pengisian. Nah, ini petunjuk pengisian. Nah, seperti ini. Cara pengisian harta. Pada kolom kode daftar harta, itu kan ada tuh kolomnya kode harta. Nah, itu sesuai. Disesuaikan. Kalau tabungan, ya 012. Kalau misalnya punya, apalagi, sepeda motor, berarti 042. Mobil 043. Itu seperti itu. Atau punya apa lagi? Rumah, ya 061 mungkin atau 063 itu begitu. Nah, itu kode harta. Kemudian apa lagi? Nama harta. Nah, nama ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir tahun pajak. Jadi pada tanggal 31 Desember. Nah, ditulisnya itu kalau misalkan kayak tanah, itu ditulis lokasi dan luas tanahnya ya. Misalnya tanah ukuran 50 kali 20 meter persegi. Alamat Jalan Melati nomor 2, Jakarta Utara, misalnya begitu. Ditulis lengkap. Bangunan juga begitu. Rumah, ya. Rumah luas berapa kali berapa, alamatnya di mana.
Itu di kolom nama harta. Kalau kendaraan berarti merek dan tahunnya. Misalnya Honda, Toyota Innova, tahunnya 2014, misalnya ditulis. Itu ditulis nama, merek, dan tahun pembuatannya. Gitu kan? Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, misalnya pada punya helikopter ya, peralatan olahraga khusus, nah itu juga boleh dicantumkan merek, jenis, dan tahun pembuatan. Kalau uang tunai ya ditulis uang tunai. Tinggal nanti kalau uang tunai rupiah ya ditulis uang tunai rupiah. Kalau valuta asing ya berarti ditulis uang tunai berapa dolar misalnya, atau berapa apa misalnya, itu sesuai dengan yang dimiliki. Nah, itu namanya. Kalau tabungan, nah berarti ditulis nama bank. Ya, untuk setiap rekeningnya itu nama bank. Misalkan tabungan Bank Mandiri, tabungan Bank BCA, seperti itu. Begitu juga yang lainnya. Misalkan saham, berarti kalau saham ya saham PT apa? Saham PT ABC, ya ditulis di nama harta. Begitu juga harta-harta lainnya, misalnya logam mulia apa segala macam, itu seperti itu. Kemudian tahun perolehan. Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki. Jadi dulu belinya tahun berapa? Dulu dapatnya tahun berapa? Itu begitu. Kalau dulu rumah belinya tahun 2010, berarti tahun perolehannya ditulis 2010. Seterusnya seperti itu, sampai rumahnya dijual. Jadi mengisi SPT itu daftar harta itu tidak berubah-ubah selama asetnya tidak berubah ya. Jadi belinya tahun 2010, maka SPT seterusnya juga isinya perolehan tahun 2010, tahun 2010, tahun 2010. Nah, kemudian harga perolehan itu diisi apa? Diisi dulu belinya berapa. Nah, ini tidak perlu disesuaikan dengan harga pasar. Dulu belinya berapa? Misalnya tadi rumah. Rumah beli tahun 2010. Ya, harga belinya 250 juta. Ya ditulis. Rumah tahun perolehannya 2010, harga perolehannya 250 juta. Walaupun sekarang di tahun 2020 rumahnya kalau dijual harganya sudah 1M, tapi di SPT teman-teman tetap mengisinya sesuai harga beli, harga perolehan. Harga perolehan. Sesuai itu. Jadi dulu belinya 10 juta tahun 80, ya udah 10 juta terus isinya. Kecuali nanti kalau rumahnya dijual. Nah, kalau rumahnya dijual berarti nanti dihilangkan dari daftar aset itu begitu. Itu seperti itu. Itu harga perolehan ya. Harga perolehan. Nah, kecuali kalau untuk seperti tabungan. Ya, tabungan atau uang tunai itu bukan diisi harga perolehan. Gitu. Kalau tabungan atau uang tunai ya, itu diisi nilai per 31 Desember. Saldonya per 31 Desember itu berapa? Itu. Jadi berbeda kalau untuk tabungan atau uang tunai, atau untuk yang setara kas ya setara kas itu, tabungan, uang tunai apalagi? Ya, tabungan dan uang tunai aja. Tabungan dan uang tunai itu diisi nilai per 31 Desember. Tahunnya tabungan, misalkan tabungan dibuka tahun 2007, berarti tahun perolehannya 2007. Nah, nilainya, harga perolehannya itu bukan diisi harga dulu buka tabungannya berapa, tapi nilai per 31 Desember tahun 2020 ini berapa. Itu untuk harga perolehan. Ya, bedanya yang selain tabungan dan uang tunai itu harga perolehan, tapi kalau tabungan dan uang tunai itu diisi nilai saldo per 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan. Kemudian kolom keterangan itu diisi dengan keterangan lain. Umumnya diisi dengan bukti kepemilikan. Berarti kalau tanah, nomor sertifikatnya. Kalau rumah, nomor sertifikatnya. Kendaraan, nomor BPKB-nya. Kalau tabungan, nomor rekeningnya. Surat berharga lainnya ya nomor kodenya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dikasihkan juga
Nah, contohnya seperti ini. Contoh pengisian daftar harta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Jessica tanya? Oh, enggak jadi tanya. Bapak mau tanya? Saya tunggu. Masih malu-malu. Atau mungkin udah bisa semua ya? Wah, kalau udah bisa semua enak nih. Langsung mengerjakan soal nih. Saya sambil minum ya, maaf ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan dengan untuk bagian B, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ya, itu ada kolom kode utang. Ya, kode utang sama juga seperti kode harta diisi. Utang bank, utang kartu kredit, utang afiliasi, atau utang lainnya. Seperti itu. Nama pemberi pinjaman ya, diisi. Misalkan kita pinjam ke Bank BRI, ya diisi Bank BRI. Alamat pemberi pinjaman diisi alamatnya. Apa di jalan mana, segala macam. Tahun peminjaman itu tahun dulu pertama kali kita pinjam. Ya. Misalkan saya mulai pinjam ke BRI tahun 2010, berarti ditulis tahun peminjaman tahun 2010. Itu begitu. Nah, kolom jumlah itu adalah jumlah sisa utang per 31 Desember yang masih harus dilunasi. Ya. Jadi sisa utangnya berapa? Per 31 Desember itu sisa utangnya berapa? Yang masih harus dilunasi itu berapa? Itu pokok utang dan bunga. Jadi utang itu termasuk bunganya. Pokok utang dan bunga hutangnya dijumlahkan. Yang masih harus dibayar itu berapa? Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Tata cara pengisiannya, nah, bisa teman-teman lihat di sini. Kode 101, nama pemberi pinjaman, BRI Cabang Tomang, alamatnya Jalan Mandala Selatan misalnya. Tahun pinjamnya tahun 2007. Nah, itu contohnya ditulis di situ, sisanya ya 30 juta belum dibayar. Ya, bukan 150 itu kan di situ contohnya 150 tuh. Dia pinjamnya 150. Nah, itu bukan 150-nya karena 150 itu pinjamnya dulu berapa? Kalau yang dilaporkan di SPT itu sisa utangnya. Termasuk pokok plus bunga ya, bukan cuma pokok utangnya saja tapi plus bunganya. Begitu. Oke, itu untuk utang ada yang mau ditanya? Kalau pinjamnya itu ke nama pribadi, berarti nama pemberi pinjamannya langsung nama orangnya aja. Kalau nama pemberi pinjamannya orang pribadi, iya betul. Nama pemberi pinjamannya ya orangnya. Nama siapa? Misalnya pernah pinjam ke orang pribadi ya ditulis. Alamatnya ya ditulis. Kalau perlu nama pemberi pinjaman, kalau orang pribadi ya dikasih NPWP-nya. Itu begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya yang tadi soal harta sih, Pak. Boleh. Kalau di laporan SPT itu kan ada hartanya di harta uang tunai gitu, ada uang di tangan gitu, Pak. Itu penghitungannya gimana ya, Pak? Ya kalau uang tunai itu uang di tangan itu sebetulnya ya nilai uang kita yang kita pegang secara tunai per 31 Desember. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, nah, itu per 31 Desember. Ya, gampangannya tanggal 31 tengah malam tuh, jam 12 malam ya, ekstrimnya begitu dihitung tuh. Nah, recehnya berapa nih?
yang di kantong celana berapa, yang di saku baju berapa, ya toh? Yang di imani berapa, ini kan kayak gitu tuh. Yang di GoPay berapa, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau konsepnya yang sebenarnya seperti itu. Yang ada di mana? Celengan ayam jago berapa? Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau uang tunai. Itu seperti itu. Tapi mungkin kalau sekarang kita sudah termasuk jarang ya menyimpan uang tunai dalam jumlah besar, itu kan jarang. Terlalu resiko ya teman-teman. Rata-rata kita pasti dalam bentuk setara kas. Ya, mungkin di tabungan, mungkin di kartu kayak ini kayak gitu, ya, e-tol, kartu-kartu flash atau apalagi. Mungkin disimpan di mana? GoPay misalnya, ya. Atau apa OVO ya. Atau Dana apa segala macam. Karena sudah semakin berkurang penggunaan uang dalam bentuk fisik, itu semakin berkurang. Ya kan? Jadi kalau mau pesen makanan ya langsung. Nah, itu sebetulnya seperti itu dijumlahkan per 31 Desember. Kalau kita bicara konsep yang benar itu seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ada? Kalau tidak, kita masuk bagian C, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Ya. Nah, itu berisi daftar nama-nama anggota keluarga. Nama anggota keluarganya siapa tuh? Ya. Nama anggota keluarga ditulis. Ya, silakan ditulis nama istrinya, nama anaknya, mungkin orang tua, ya, ayah kandung, ibu kandung, gitu ya. Ditulis situ satu-satu. Ya, satu-satu. Ya maksimal, tapi untuk tanggungan hanya ada 3. Kemudian NIK. Nah, NIK itu NIK KTP, diisi NIK-nya. Gitu ya, diisi NIK-nya. Kalau KTP kan mesti ada NIK-nya tuh, tinggal diisi. Kemudian hubungan keluarga itu maksudnya hubungan sama anggota keluarga ya, bisa ayah, misalnya ayah kandung, ibu kandung, istri atau anak kandung, ayah mertua, ibu mertua, anak tiri, anak angkat, itu maksudnya seperti itu. Ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, bukan kok hubungan keluarganya apa nih? Baik-baik saja, nah, bukan seperti itu ya. Bukan itu maksudnya. Gitu. Karena ada juga dulu yang pernah ngisi hubungan keluarganya apa nih Pak? Saya hubungan sama siapa? Sama anak hubungannya baik-baik aja Pak. Oh, bukan, maksudnya statusnya itu sebagai anak kandung atau apa? Ya, itu masih belum paham ya. Seperti itu kolom hubungan keluarga itu di situ. Kemudian pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan, kalau memang ada pekerjaannya ditulis pegawai swasta, pegawai BUMN, konsultan, pengacara, misalkan ditulis. Ya. Atau misalnya apa? Kalau masih sekolah, Pak, berarti sekolah, garis miring apa? SD, SMP, SMA. Kalau kuliah, mahasiswa. Ya. Kalau istrinya ibu rumah tangga, Pak, ya ditulis ibu rumah tangga atau tidak bekerja gitu boleh. Ya, anaknya masih kuliah. Kalau orang tua Pak pensiunan, ya, berarti tidak bekerja. Itu untuk bagian pekerjaan, ya. Berarti lampiran 4, daftar harta, daftar kewajiban atau utang, dan susunan anggota keluarga. Nah, itu begitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, tadi formulirnya seperti ini ya formulirnya. Tata cara pengisiannya tadi sudah diajari. Nah, itu begitu. Oh ya teman-teman, sebagai tugas juga, itu kan ada ya halaman 226 itu. Ya, halaman 226 itu. Nah, ada itu soal apa namanya? Soal
latihan soal PPh orang pribadi. Gitu ya. Atau di sini latihan kasus penghitungan